Hai, Kris Tau di sini. Ya, chapter 261 dengan judul Pertarungan Penentu di Reruntuhan Shinjuku. Ya, aku coba share apa yang aku telah baca di manga Jujutsu Kaisen chapter 261 dengan mungkin bahasa yang lebih umum agar yang tidak ngikutin Jujutsu Kaisen pun bisa paham juga. Ya, siapa tahu kan ada yang salah ngeklik video kan. Oke, dimulai pertarungan melawan roh kutukan terkuat masih berlangsung. MC kita, Yuji Itadori, berhasil memojokkan Ryomen Sukuna dan ingin menghancurkan jantung Sukuna. Ya, Sukuna pun membalas dengan meneriakkan ekspansi domain. Itu kayak ulti kekuatan kutukan lah atau gaibnya gitu. Namun di tengah itu dia melihat Gojo Satoru. Gojo Satoru yang bukan Gojo Satoru. Lah, gimana tuh? Ya, karena sebagaimana yang kita tahu, Gojo sudah meninggal. Dan yang dilihat oleh Sukuna tersebut adalah Yuta Otsuka. Ya, Yuta Otsuka ternyata di tengah sekaratnya memutuskan agar Rika, roh pendampingnya itu melahap Kenjaku, merupakan salah satu roh kutukan yang bisa berpindah tubuh dan dengan menukar otaknya. Ya, meski cara ini tidak manusiawi, dia tetap melakukannya karena biarlah dia menjadi monster karena Yuta tidak ingin menyerahkan semua bebannya pada gurunya yaitu Gojo Satoru yang melawan Ryomen Sukuna. Dan kembali ke pertarungan, chapter ini ditutup dengan Sukuna dan Yuta yang berada di tubuh Gojo, keduanya membuka domainnya. Ya, Sukuna menggunakan kuil jahat dan Yuta menggunakan kekosongan tak terbatas dari Gojo. Dan Yuji ya, dia jadi NPC lagi di next chapter mungkin. Chapter 261 dengan pertarungan puncak melawan roh kutukan Ryomen Sukuna yang masih berlanjut ini. Tapi kalau ini arc udah kelar, apakah Jujutsu Kaisen akan tamat ya? Atau ganti ke arc yang baru? Ya mungkin tanya, soalnya kan di sini tuh udah banyak tuh penyihir kutukan yang sudah mati. Dan bahkan husbando sejuta umat mungkin penyebutannya, yaitu Gojo Satoru pun sudah mokat. Dan pertanyaan ini juga mungkin bisa dijawab di beberapa komen kalian. Dan aku cari di beberapa sosmed yang membicarakan Jujutsu Kaisen chapter 261. Yuk kita baca beberapa komentar dari kalian. Berarti Yuta hanya bisa memakai tubuh dan teknik Gojo selama 5 menit ya? Terus ada yang jawab lagi nih. Ya, 5 menit teknik body swappingnya. Kemungkinan Yuta bakal permanen di tubuh Gojo setelah 5 menit karena teknik body swapping akan menghilang sesuai kebijakan dari teknik copy milik Yuta. Seperti itu ya. Terus next komentar. Nah, adik-adik berarti Gojo udah mati ya, nggak ada harapan hidup lagi. Masih ya, ada yang berharap bahwa Gojo mungkin akan hidup lagi. Oke, next komentar berikutnya. Wait, yang katanya Kenjaku nggak bisa masukin tubuh Gojo karena dia memiliki Sick Eyes, itu gimana dah? Apakah ada yang dimodif? Dan ada yang membalasnya yaitu bisa diambil alih kok. Terus ada yang membalasnya bisa diambil alih kok. Ada di fanbook Jujutsu Kaisen volume 75 yang membahas itu. Gege Sensei atau mangaka Jujutsu Kaisen menjawab bahwa Kenjaku pasti nggak bakal mampu mengalahkan Gojo. Tapi dalam posisi sekarang Gojo kan udah mati, jadi mungkin bisa diambil alih tubuhnya. Oke, komentar selanjutnya. Ini baru MC, peduli sama senseinya dan juga rela mengorbankan kemanusiaannya demi bisa menyelamatkan semua orang yang dia cintai dan sayangi. Kasih paham Yuta, buat Gojo bangga. Oke, sifat baik green flag-nya Yuta ditambah tubuh wajah gantengnya Gojo. Wah, ini bener-bener kayak perfect husbando nih. Terus next komentar yaitu si Gege segitu bencinya sama Gojo ya, butuh Gojo tapi gengsi balikin Gojo, jadinya ya gini. Ya karena beberapa komentar juga menyebutkan bahwa kekuatan ini tuh kayak sedikit maksa ya. Tapi ya kita ikutin alur ceritanya aja lah, kita nikmatin saja. Terus next
komentar, yaitu gue nggak peduli Yuta masuk ke tubuh Gojo atau plot twist apalah. Tapi kenapa sih GG si Yudi udah mulai dapat panggung malah lo singkirin lagi dengan plot Amor maksa lu ini. Ya, Yudi atau Itadori Yuji sang MC bercosplay lagi menjadi NPC di chapter ini dan mungkin chapter berikutnya ya. Terus next komentar yaitu awalnya pas kematian Geto, Gojo sudah biarkan para petinggi penyihir kutukan. Tapi gara-gara insiden yang Barir Finger sampai Yuji mokat karena Sukuna mengambil jantungnya, emosi Goto ke petinggi penyihir kutukan tidak bisa terbendung lagi dan puncaknya di kejadian Shibuya. Ya, di chapter ini kalau nggak salah ditampilkan juga bahwa Gojo lah yang membunuh beberapa petinggi penyihir kutukan. Terus ada lagi komentar yaitu petinggi nggak jelas jir, asal main jatuhin hukuman mati buat MC, dihabisin sama MC sampingan. Ya, dihabisin sama Gojo ya. Dan pantesan mati kena karma sih si Gojo abis bunuh orang yang notabene-nya bukan roh kutukan. Terus next komentar yaitu pada akhirnya Yuta Gojo akan mati dan Yuji menjadi eksekutor untuk menghabisi Sukuna. Ya, semoga saja peran MC tetap diberikan kepada Itadori Yuji ya. Dan lanjut, tapi pertanyaannya, kenapa Kenjaku bisa menggunakan teknik kutukan dari wadah orang-orang yang pernah ia gunakan? Apa teknik berpindah tubuh Kenjaku adalah teknik yang berbeda dengan teknik yang menguasai CT wadah Kenjaku? Aku pun nggak tahu. Mungkin teman-teman yang bisa menjawab, tolong tulis di kolom komentar ya. Terus ada komentar yaitu filosofi dari chapter terbaru 261 cukup kelam sih, dimana Gojo dan Geto yang dulu dianggap yang terkuat ternyata nggak lebih dari senjata di mata dunia penyihir kutukan. Update selanjutnya masih nunggu 2 minggu. Yang terpenting apalagi rencana Yuta menggunakan tubuh Gojo yang hanya 5 menit ini. Ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, mengincar kemenangan. Kedua, mengorbankan diri. Untuk memberitahu yang lain kelemahan domain dari Sukuna. Otomatis penyihir tersisa, termasuk Yuji, akan bisa menjadi eksekutornya. Atau yang ketiga yaitu, ada kemungkinan lain dari GG Akutami dengan plot twist lainnya. Misal, domain Sukuna telah ketahuan kelemahannya dan senjata terakhir Sukuna muncul. Atau Yuji bakalan mau di-buff lagi nih dengan mengorbankan Yuta Satoru vs Sukuna. Atau on the way penggabungan Tengen dengan penduduk Jepang. Mungkin kalau ini karena Sukuna sudah kehabisan lawan yang sepadan. Siapa tahu ada lagi yang jadi wadah penggabungan Tengen. Mungkin tubuh yang kuat Yuji. Atau karena dirinya yang hampir kalah. Oke, next komentar yaitu Yuta. Orang yang mengalahkan Geto 2 kali, tukang copy paste teknik kutukan, sekarang mengambil alih tubuh Gojo Sensei. Memang murid satu ini agak lain. Lalu, begitu melihat Gojo atau Yuta, Sukuna langsung tertawa bahagia dan membuang Yuji layaknya sampah yang sudah tidak tertarik lagi. Kasian bener, itu MC loh. Todo pun juga langsung off screen. Memang, lawan yang mampu membahagiakan Sukuna cuma sekelas Gojo doang. Semoga Yuta tidak mengecewakan, bahkan lebih OP dalam menggunakan Sick Eyes dan Limitless, walaupun kayaknya sih dia nggak bisa langsung se-OP Gojo. Terus komentar, menurut gue peran Yuta di sini adalah kembali menonaktifkan fungsi domain expansion Sukuna. Kita lihat kalau Yuji sudah cukup membunuh Sukuna jika dia tidak bisa domain expansion. Dan satu-satunya domain expansion yang bisa melakukan itu hanyalah Unlimited Void milik Gojo Satoru. Dan mungkin cukup segini saja komentar yang aku bacakan. Seru juga ya membaca komentar kalian terkait chapter terbaru Jujutsu Kaisen chapter 261. Jadi kayak bisa ngobrol gitu kan ya. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Oh ya, tanggapan kalian juga bisa tulis di kolom komentar di video ini ya. Dan next di video berikutnya kita ngobrolin manga atau anime atau membahas sesuatu yang lain apa lagi ya.